Andra. Kayaknya lu lagi pulang home base deh. Gue lihat status lu. Berapa lama? Sampai weekend? Ya, hari Sabtu lah, Minggu. Enggak. Gue Baru balik Banjarmasin. Gue juga lagi pulang home base nih. Mau ketemuan nggak? Ayo, boleh. Tapi ntar pas ketemuan, gue mau nanya sesuatu sama lu. Ntar lu harus jawab ya. Lu kebanyakan nanya, orang itu malas. Yaudah, ntar. Tentuin aja tempatnya. Kenapa? Tentuin aja tempatnya. Ya, lu aja yang nentuin. Lu share ke gua, nanti gua nyusul ke sana. Gua nyusul sekarang ya. Oke. Sip. Sherlock ya, gua ke sana ya. Tunggu ya. Oke. Thank you. Yuk. Halo sahabat perwira. Finally gue ketemu sama sahabat gue yang tadi gue obrolin. Tadi gue udah video call sama dia. Andra Nugraha. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya video-video berikutnya semakin menginspirasi kamu semua. Terima kasih. Gimana kabar, bro? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat nggak? Sehat, ya. Jadi itu teman-teman tadi gue video callan sama Andra Nugraha ya. Siapa sih yang nggak tahu dia? Nggak lah. Branch Manager cabang Banjarmasin. Jadi kebetulan home base kita sama-sama di Jakarta. Dan kebetulan gue pulang home base, dia juga pulang home base. Dan gue lihat statusnya dia tuh, kayaknya lagi di Jakarta nih. Dan kebetulan kita udah lama nggak ketemu ya. Hampir setahun lah, setahun lebih ya? Dari lebih. semenjak lu mutasi lah ya, gitu ya kan? Gue yakin regional lu lebih mantep lah. Semua regional mantap. Tinggal gimana orang-orang itu mempolishnya biar lebih bagus. Banjarmasin juga keren. Penilaian orang kali ya? Gue kalau dalam kantor nggak ngerasa masih banyak yang lebih bagus lah dibanding Banjarmasin gitu ya. Nah, kalaupun orang menilai seperti itu ya cukup bersyukur gitu. Artinya apa yang dilakukan sudah berbuah baik gitu. Tidak buat diri sendiri tapi buat orang lain gitu kan. Baik dalam artian orang menilai baik juga satu kebaikan menurut gue gitu ya. Jadi fokusnya gue dan anak-anak di cabang tuh udah lakuin yang terbaik. Apapun komentar orang, apapun penilaian orang, dibiarkan berjalan secara natural mungkin. Udah panas banget topiknya. Teman-teman perwira, gue mau kasih tahu bahwa gue sama Andra ini salah satu produk MDP gitu ya. Lu MDP berapa sih, bro? MDP 6. Gue juga dia MDP 6 gitu loh. Satu seleksi. MDP 6 yang gagal ya. Jadi gue mau kasih tahu, waktu dia MDP 6, gue juga ikutan tes MDP 6. Kita tuh satu kelompok FGD ya? Iya, satu Benar FGD, ya? satu FGD, benar. Waktu itu satu FGD ada sekitar 4-5 orang ya. Nah, yang lolos di FGD itu cuma kita berdua nih, ya kan? Cuma kita berdua. Tapi Dewi Fortuna lebih berpihak ke dia nih. Dia lolos sampai in class gitu. Gua gagal. Dan akhirnya tahun depan lagi gue mencoba. Jadi akhirnya gue produk MDP 7 dan Andra MDP 6. Gitu ya? Ya. Jadi waktu ngikutin MDP 6 itu banyak orang yang selalu punya mindset gitu ya. Lu kalau mau ikut MDP harus 2-3 kali. Gitu, harus 2-3 kali. Jadi ada teman secabang tuh ngomong kayak gitu. Gue coba untuk bukan mematahkan, bukan dengan kesombongan gitu. Maksudnya sih kan di dunia ini kan yang sulit pasti ada, tapi yang mustahil itu nggak ada gitu. Karena berbicara mustahil adalah bicara dengan Tuhan gitu. Nah, gue coba buktiin gitu ke teman-teman, ayo berkarir di MTF tidak perlu waktu yang lama gitu. Peluang karirnya terbuka besar gitu ya. Tinggal permasalahannya bukan hanya orang yang punya keinginan, tapi yang punya kemauan untuk mewujudkan apa yang jadi keinginannya gitu. Jadi alhamdulillah pertama kali tes MDP dan langsung lolos gitu ya. Ya gue sempet ketemu lah ya dari mulai Ya. psikotes sampai FGD ya. Ya, FGD. Habis FGD gue bilang, nih orang kemana kok nggak ada. Gue bilang gitu. Gue di seleksi Kadin masih ada.
waktu itu masih ada ya? Ada. Gue yang nggak lolos itu, direksi gue masih ada. Direksi gue masih ada. Yang gue nggak ada itu di in-class karena direksi gue gagal. Iya. Itu Jadi tuh- gue jalanin itu, gue nggak pernah ketemu waktu di FGD-nya, di kelas, in class-nya ya. Pasti gue nggak lolos. Tapi Itu kan tuh- MDP 7 kan MDP 7 juga lolos. jadi satu wadah gitu. Itu ya, jadi pertama kali gue ketemu sama Andra itu di seleksi MDP itu, dan pada saat itu gue harus akuin secara public speaking dia oke gitu ya, menyampaikan ide lu itu keren waktu itu gitu kan. Gue udah bisa prediksi kayaknya ini orang bakal lolos gitu. Nah ternyata bener dia lolos gitu. Itu pertama kali kita ketemu ya. Nah pada saat itu lu kan langsung ikut in class tuh, in class. In classnya kurang lebih kayaknya prosesnya sama dengan MDP 7 ya gitu ya. Ada in class habis itu OJT gitu. OJT ya? OJT. Dan pada saat itu lu langsung mimpin cabang baru. Ya, Cabang mana sih? cabang Ketapang waktu Ketapang. itu. Gue sempat pernah OJT di Makassar dan akhirnya penempatan gue di Ketapang. OJT di Makassar. OJT gue di Makassar, jadi Oh, area oke. sales manager di sana gitu, Oke. di bawah Pak Mardi waktu itu gitu kan. Jadi gue OJT di Makassar 3 bulan, setelah dari Makassar begitu pengumuman gue jadi kepala cabang di Ketapang. Pertama kali gue dengar Ketapang, gue mikir gue enak nih deket Bali, gue bilang gitu. Nggak taunya di Bali itu namanya Katapang gitu kan. Ini Ketapang Iya. di Kalimantan Barat gitu kan. Setelah lihat-lihat kabupaten. Kabupaten. Wah, cuman mau gimana lagi gitu kan. Tujuannya bukan nyari tempat gitu, lebih kepada berkarir di MTM, lebih berkarir. Gue juga nggak mau selamanya ya stagnan gitu, nggak ada produktivitas dalam hidup gue, nggak ada satu pencapaian yang dapat gue bisa persembahkan buat keluarga, buat orang-orang di rumah, buat keluarga besar gue di bawah. Ya, salah satu caranya udah ikutin prosesnya. Even lu nggak tahu Ketapang itu ada di mana. Gue nggak pernah ada di bayangan sih, tapi setelah masuk Ketapang ternyata Asik juga. kotanya kecil, bukan asik, kotanya kecil gitu ya. Katanya kecil, tapi kalau untuk tempat bekerja potensinya sangat besar lah di Ketapang. Nah, habis dari Ketapang kan lu pindah ke Banjarmasin ya. Yang secara kelas cabang juga lebih gede lah ya grade-nya ya. Banjarmasin itu grade-nya cabang B. Cabang Dan B, ya? Banjarmasin itu punya track record yang bagus lah, ya kan. Nah, lu masuk ke sana cabangnya tetap bagus gitu. Ya kan, terus treatment lu nge-treatment Ketapang sama Banjarmasin sama nggak sih? Sebenarnya sama aja sih. Jadi yang bikin satu tantangan gitu ya, yang pegang cabang Banjarmasin tuh gini. Yang ngasih kewenangan, yang ngasih kepercayaan kepada yang Banjarmasin sebelum menginjakin kaki ke Banjarmasin disampaikan gitu. Kalau lu nggak bisa lebih baik, setidaknya lu jangan lebih buruk gitu. Minimal Itu- sama gitu ya. minimal sama. Iya, iya. Itu yang jadi selalu diingat terus gitu ya. Kalau nggak bisa lebih baik, ya minimal sama. Cuman kalau minimal sama, ngapain gitu? Kenapa harus ada orang baru? Ya, ya. Kalau mikir kayak gitu. Jadi akhirnya termotivasi dari situ. Bukan berarti melakukan sesuatu yang lebih baik, yang sebelumnya lebih buruk, enggak juga gitu. Mm-mm. Karena pencapaian orang dengan kondisi yang berbeda-beda gitu kan. Mungkin kalau ada orang setelah gua nanti gitu pegang Banjarmasin bisa jadi lebih baik daripada yang gua pegang, masih gitu. Harapannya sih begitu ya. Pasti selalu harapannya seperti itu gitu loh. Kalau semua cabang MTM di Indonesia baik kan, otomatis larinya kan ke kesejahteraan karyawan gitu ya. Itu sih yang diharapkan. Kalau semuanya baik, pasti kesejahteraan pun ikut baik. Dan ketika lu pegang cabang Banjarmasin tahun 2019, kalau Rakernas di Bandung kapan sih? 2019. 2019. Pada saat itu cabang Banjarmasin 2020. 2020. Tapi evaluasi 2019. Ya, 2019, kan? ya. Di tahun 2020 Februari pas Rakernas itu lu sebagai BM terbaik, cabang terbaik kategori kelas B. cabang B gitu kan. Cabang B. Udah ngeprediksiin nggak pada saat itu lu bakalan menang? Nggak. Ketika nama lu dipanggil cabang terbaik Banjarmasin gitu kan? Enggak sih, nggak pernah ada prediksi gitu ya. Maksudnya memprediksikan gua pokoknya akan tampil nih
di Rakernas ini nggak pernah sama sekali gitu. Kondisi juga lagi di luar kan, dipanggil tuh lagi di luar gitu. Oh, Gue lagi gitu, di iya, luar iya, lagi iya, ke iya. toilet gitu kan. Cuman temen ada yang ngasih tahu, akhirnya gue masuk. Ya tadi fokusnya bukan ke jadi yang terbaik tuh nggak fokus ke sana. Cuman ngelakuin yang terbaik buat cabang aja. Buat siapa? Terutama ruang lingkup cabang gitu. Ya. Karyawan, teman-teman supervisor, teman-teman staff. Nah, kalau tadi penghargaan itu bagian dari bonus lah ya. Oke. Jadi kalau dinilai baik sih, ya alhamdulillah, bersyukurlah gitu ya. Masih menilai baik tadi itu bagian dari kebaikan tadi dinilai baik oleh orang lain. Nah, pada saat itu kan kalau aku nggak salah ya, kalau salah nanti dikoreksi. Setelah lu terima penghargaan itu pada saat itu, ke belakang-belakangnya penghargaan lain itu nyusul. Ada yang jadi Multiguna Award ya, Iya, menang, apalagi KKB. multiguna. Terus kalau di regionalnya ya ada award regional. Award regional. Gitu. Artinya makin banyak apresiasi yang lu terima gitu kan. Pastinya itu adalah kerja sama tim di cabang lu. pasti. Ya. Tim lu di cabang lu kasih makan apa? Enggak lah. Kalau tim di cabang itu sebenarnya sama ya. Kita punya produk yang sama gitu dari Sabang sampai Merauke, produknya sudah diseragamkan gitu ya. Kalau nanya jualan kenapa bisa begitu, AR-nya kenapa bisa begitu. Kalau ini gua ngerasa kalau jadi pimpinan tuh pertama harus tegas. Tegas dalam artian apa? Kasih tahu apa yang kita mau. Kasih tahu apa yang kita nggak mau. Gitu. Kalau jadi bagian dari mobil, kenapa ban depan dan ban belakang itu bisa beriringan coba? Oke. Karena ada gardan. Nah, gardan itulah sebagai penghubung komunikasi. Kalau ada kepala cabang marah-marah, salah juga enggak gitu kan. Dalam arti berarti ada sesuatu yang tidak diselesaikan dengan baik oleh komunikasikan aja gitu. Jadi biar tim yang di bawah juga tahu yang dimau apa sih gitu. Karena mereka juga kan bukan dukun gitu ya. Yang bisa ngeprediksi Iya, pikiran lu prediksi apa nih. gitu ya. Bos gue maunya kayak gini nih gitu ya. Atasan gue maunya kayak gini. Sama kan ketika manajemen menginginkan suatu target, mereka sampaikan target landingnya sekiannya, target EPD-nya sekian. Sama, kita sebagai atasan juga harus sampaikan dengan jelas, maunya saya sekian, jualan saya sekian, KKB-nya sekian, multiguna sekian, retailnya sekian, mau profitnya sekian. Kasih tahu cara dapat profitnya dari mana. Biar apa? Biar mereka juga aware gitu. Sekarang kalau cuman hanya yang bikin kita cepat ke Jakarta karena kita tahu jalurnya. Kalau mau 1,5 jam dari Banjarmasin naik pesawat. Kalau mau sampai 1 hari harus naik kapal. Kalau mau lewat darat nggak akan mungkin karena lu yang lewatin lautan. Bisa berenang gitu ya. Kan jadi kan nggak mungkin ya. Makanya instruksinya harus jelas gitu. Itu sih yang bikin cabang gua Banjarmasin mungkin dianggap baik gitu ya. Yang kita lakukan adalah komunikasi 2 arah gitu. SPP-nya harus tahu apa yang gua mau, gua harus tahu apa yang dilakukan oleh SPP itu. Controlling, lebih ke controllingnya juga harus jelas gitu loh. Jadi jangan hanya di planning tanpa ada controlling. Ya kalau ada salah satu ungkapan dari orang bijak lah, gua anggapnya orang bijak gitu ya. Kalau lu jadi pimpinan, jangan cuman bisa ngangkat bendera start. Oke. Lu harus ikutan lari. Biar lu tahu dari orang yang lu angkat startnya, dari garis start tuh ada 50 orang, dan lu tahu kalau saya ikutan lari 50 orang itu kemana aja, enggak ke garis finish gitu loh. Tapi kalau lu cuma ngangkat bendera start aja tanpa ngikut lari sampai ke garis finish, nunggu di garis finish, mungkin yang akan datang cuma hanya 30 orang. Yang 20-nya nggak tahu, bisa jadi kecelakaan, yang 20-nya mampir beli minuman gitu. Tapi kalau lu ikutan lari, lu akan bisa kontrol dari 50 orang yang tadi lu angkat bendera startnya, lu tahu posisinya, dia di mana, dia kemana, dan memastikan dia bisa sampai ke garis finish. Wah. Berarti dengan kata lain, lu kenal salah satu karakter tim lu dong berarti ya? Pasti harus kenal, gitu ya. Biar kita bisa saling mahamin gitu ya. Biar dia tahu apa yang gua mau, biar dia tahu apa yang jadi tujuan perusahaan ini gitu. Bukan hanya kemauan gue, tapi tujuan perusahaan. Kemauan yang berdasarkan dengan tujuan perusahaan itu, gitu sih. Karena nge-treatment orang yang satu dengan yang lain itu pasti beda dong Pasti, ya? pasti beda. Itu nggak bisa disamain gitu ya? Ya kan buka kunci baut ban satu dengan kunci bumper depan kan pakai alat yang berbeda. Yes. menarik. Terus, lo tau nggak? Gua tanya sama
beberapa tim lu ya, beberapa di level DM lu gimana sih orangnya? Andra gimana sih orangnya? Di mata lu dia orang seperti apa? Dan lu tau nggak jawabannya apa? Apa sih jawabannya? Mereka bilang bahwa seorang Andra Nugraha itu disiplin dan tegas gitu. Kalau gue bisa prediksiin, lu galak nggak sih? Gini ya, kalau bicara gue tuh memang darah gue darah Sumatera gitu ya, masih kelahiran Sumatera. Nada bicara gue pasti selalu tinggi gitu ya. Tapi gue selalu nekankan kepada diri gue, jangan pernah komentar di luar urusan pekerjaan. Kalaupun memang lo harus marah, urusannya pekerjaan, jangan urusan pribadi. Jadi anak-anak sejauh ini mungkin ke gue langsung nggak ada protes ya, karena yang gue sampaikan, yang gue diskusikan, yang gue minta adalah urusannya pekerjaan. Di luar itu gue nggak pernah minta. Jadi kalau selama urusan pekerjaan itu udah jadi profesionalisme kerja kita gitu kan. Gue punya tanggung jawab untuk satu cabang, mereka punya tanggung jawab untuk satu divisi, dan mereka jadi bagian dari tim gue gitu. Artinya mereka harus ngikutin apa yang jadi instruksi gue yang berhubungan dengan tanggung jawab gue kepada perusahaan. Gitu sih. Ya, dan overall sih positif sih tanggapannya dan ya bersyukur dan kalau nggak positif juga gue akan cari namanya. Nggak ada yang bercanda. Enggak lah. Jadi ya tapi yang gue tangkap memang lu disayang sama tim lu gitu, dan makanya karena lu memahamin apa yang menjadi kebutuhan mereka mau seperti apa, lu udah paham duluan. Jadi tanpa lu perintah lebih dalam lagi, mereka udah kerja aja langsung gitu. Ini benar bro ya. benar. Jangan sampai nanti begitu ini tayang lihat katanya nggak apa, gue nggak pernah ngomong begituan katanya. Gue sih nggak seneng sama lu katanya. Yang ngerasa kemarin gue tanya itu komen di bawah ya. Ya, yang kemarin gue tanya ada 3 orang tuh komen tuh di bawah. Biar bosnya tahu tuh gitu ya. Nah tapi ngomong-ngomong masalah MTF lagi bro, balik lagi ke belakangnya. Lu join ke MTF kapan sih? Gue masuk MTF itu 2013 bulan 3 tanggal 1. Tapi masuknya tanggal 28 pas closing gitu ya. Tahun berapa tadi? 2013. 2013. 2013 waktu itu kepala cabangnya Pak Laudi. Yang terima gue tuh Pak Laudi gitu ya. Pak Laudi, oke. Pak Laudi gitu. Nah 2013 terus dari 2013 jadi CMO selama 2 tahun. Selama jadi CMO ini 2 tahun kemudian dikasih kepercayaan sama waktu itu masih Pak Laudi, sama Pak Laudi itu jadi supervisor. Jadi supervisor ganti kepala cabang Pak Ardan gitu ya. Pak Ardan, dari Pak Ardan gue dapat rekomendasi untuk naik jadi MDP ya, MDP 6, ngikutin MDP 6 2 tahun juga. Gitu. Jadi 2 tahun begitu masuk jadi kepala cabang Makassar 3 bulan. Kemudian gue masuk ke regional 8 Kalimantan. Crown wheel-nya pertama Pak Ari Faisal Rohman. Nah, pada saat lu masuk MTF, pernah kepikiran nggak lu bakalan berada di titik sekarang gitu? Kalau kepikiran sudah pasti gitu ya. Mimpi karena ya? gue sudah merencanakan ini gitu. Dalam arti gini, sudah punya angan-angan. Kalau gue kerja, gue harus punya karir. Karena karir ini bukan hanya untuk diri gue sendiri gitu, tapi untuk keluarga, untuk ngebuka jalan juga, buat ngebuka contoh juga buat keluarga gue yang ada di Bengkulu gitu. Biar jadi contoh lah gitu. Karena selama ini dari lingkungan keluarga itu nggak ada yang berkarir gitu di dunia profesional gitu, maksudnya di pekerjaan gitu. Ada semuanya pekebun gitu ya. Nah gue pingin semuanya melek gitu dengan pencapaian ini, tujuannya ya buat keluarga sih, buat keluarga yang ada di Bengkulu. Oke, ngomong-ngomong keluarga, nanti gue akan ada pertanyaan khusus buat itu ya. Tapi gue mau tanya, sebelum mau tanya, gue mau kasih tahu sama teman-teman semuanya. Kalian pada tahu nggak, seorang Andra Nugraha menjadi best employee tahun 2020. Wah, itu keren banget, super keren. Jadi cerita dong, kenapa lu bisa sampai join, kemudian tahapan-tahapan apa yang lu laluin hingga lu menang, bisa prediksi nggak waktu itu lu bakal menang, terus ada apa sih di dalamnya gitu? Kalau prediksi sih enggak lah ya, karena gua ngikut best employee juga banyak banget keraguan gitu. Pertama, keraguan nama diri itu pantas nggak sih gitu. Ini kayaknya banyak yang lebih pantas gitu. Gue sharing sama orang-orang, pantas nggak sih? Masih ada insecure gitu? Masih gitu. Karena gue ngerasa
kayaknya masih banyak yang lebih layak gitu ya. Selalu akhirnya sharing dengan satu orang, jawaban dia yang bikin gue yakin ya udah ikutin gitu. Nggak ada salahnya. Kalau gue nganggapnya ini adalah mengapresiasi diri gitu ya. Coba appreciate diri lu, bisa nggak sih lu menangin ini buat diri lu gitu. Jadi kayak challenge gitu ya? Ya jadi challenge gitu ya. Jadi gue nanya, gue ragu nih mau ikut kayak gini. Yang disampaikan sama ya orang bijak ini gitu. Gue nganggap ini orang bijak lah ya, satu orang ini gitu. Jadi dia nyampaikan gitu. Banyak orang yang punya kesempatan tapi tidak semua orang mengambil kesempatan itu. Okay. Dan sekarang lu punya kesempatannya, terserah di elunya. Lu mau ngambil atau enggak. Karena banyak orang yang punya permasalahan gini, ada dua gitu ya. Ada dua tipe kalau orang gitu. Yang dia mampu tapi tidak punya kesempatan, akhirnya tidak kelihatan kemampuan. Yes. Tapi ada orang yang punya kemampuan tapi punya kesempatan, permasalahannya tidak mau mengambil kesempatan itu. Nah sekarang permasalahannya, lu ngerasa mampu nggak? Nggak juga sih Pak, saya bilang. Saya nggak ngerasa mampu. Tapi lu mau nggak? Mau. Ya udah jalanin. Biar hasil nanti yang akan menjawab. Ya akhirnya tanpa ragu ya udah ikut aja. Prosesnya ikutin satu persatu semuanya. Dari setiap proses ternyata oh ini lolos, oh ini lolos, ini lolos. Sampai akhirnya panitianya mungkin nilai oh ya udahlah. Nggak tahu ya penilaian dari segi apa, tapi yang gue lakukan ya 2020 cukup berkah buat gue. Karena rivalnya, saya juga lumayan mengikuti perjalanannya, karena rivalnya juga lumayan orang-orang hebat juga gitu kan. Pasti. Di bidangnya masing-masing luar biasa mereka, dan lu punya poin tersendiri, makanya lu terpilih jadi best employee pada saat itu gitu. Nah, ketika lu terpilih jadi best employee, target lu ke depan apa sih? Gimana meng-encourage orang dengan title gue jadi best employee MTF gitu? Kalau untuk narik perhatian orang adalah bukan cara woro-woro ya, dalam arti bukan dengan cara ayo harus begini, contohin aja udah. Pembuktian, Karena mereka akan melihat bukan dari kata gitu kan, dari hasil yang dihasilkannya apa gitu. Jadi kalau ibaratnya kita harus begini nih, harus memaksimalkan media sosial, harus bikin cabang lebih baik. Ya sementara kita tidak pernah mencontohkannya, nggak akan ada maknanya 1000 kata yang kita keluarkan selama ini lebih bermakna dengan satu tindakan yang itu berimpact besar untuk perusahaan. Yes. Jadi fokus aja dengan apa yang menjadi tanggung jawab. Ketika itu dinilai bagus, maka berhasillah apa yang menjadi tujuan gitu kan. Seharusnya kan bisa memberikan contoh gitu. Harapannya sih gua ke depan bisa memberi contoh buat diri gua sendiri terutama gitu. Yang kedua buat tim gua yang ada di cabang. Ya sisanya buat teman-teman yang ada di nasional, mudah-mudahan gitu ya. Harapannya adalah tetap bisa memberikan yang terbaik aja sih buat perusahaan. Gitu sih. Tetap do the best gitu ya. Iyalah. Karena harapan gitu, bukan harapan. Gue punya pemikiran gini. Ketika lu bisa mendapatkan yang terbaik, ketika lu mendapatkan yang dianggap orang baik, artinya lu sudah melakukan lebih baik daripada orang lain. Udah gitu. Kalau hari ini lu tidak mendapatkan yang lebih baik, artinya lu belum memberikan yang terbaik, belum memberikan yang lebih baik daripada orang lain berikan kepada mereka. Gitu aja. Hanya orang-orang mendapat lebih yang melakukan sesuatu yang lebih. Gitu ya. Keren nggak?